semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Karena kita di Banten, berarti kita juga sampurasun. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di kampus Binus Alam Sutra ini. Sebelum kita memulai sidang hari ini, perlu kiranya saya bacakan beberapa tamu VIP. Bapak Prodiki SEMM selaku Direktur Utama Bank Kalbar. Bapak Anwar Anugrah, Direktur PT Sistek Global Informasi SBI Asia. Selamat siang, selamat datang Pak. Lalu Ibu Kristina Ferawati, Direktur PT Sistek Talenta Digital. Selamat datang di kampus ini. Bapak Dr. Rian S. Evangelista, narasumber untuk webinar speaker dari Singapura. Terima kasih Pak. Bapak Dr. Eka Budiarto, Head of Master Information Technology, Swiss German University. Terima kasih Pak. Lalu Bapak Dr. Charles Lim, Deputy Head Master of IT Program, Swiss German University. Oh iya, baik, terima kasih. Bapak Dr. Lukas, Dosen Master Electrical Engineering, Atmajaya Technology University. Terima kasih Pak Lukas, sudah sering di BCS juga ya. Bapak Asosiat Profesor Dr. Aboinuddin SHM MH, dosen S3 Hukum Universitas Borobudur Jakarta. Terima kasih Pak. Ibu Dr. Gigi Sri Rizky MSc, dosen Konfekses Kemenkes Pontianak. Terima kasih Ibu. Tim promotor, tim penguji, dan hadirin yang saya hormati, pada hari ini Jumat 15 Agustus 2025, saya Ketua Sidang mewakili Ketua Senat Universitas Bina Nusantara akan memimpin sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi Dr. Saudara Semi Yulianto. Dengan mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, ujian promosi doktor saya nyatakan dibuka. Mohon petugas mempersilahkan promovenus untuk memasuki ruang sidang. Selama masa penyusunan disertasi, Pak Semi dibimbing oleh Prof. Bejono Swito MSc PhD sebagai promotor, Profesor Dr. Insinyur Luman Gaul SSI MKOM sebagai promotor 1. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Prof. Dr. Aditya Kurniawan SKOM MSc CND CH Master sebagai promotor 2. Selamat siang, Pak. Di penguji kita ada Dr. Insinyur Yuliani Arifin SKOM MM IUT sebagai penguji 1. Selamat siang, Dr. Yuliani. Di penguji 2, Dr. Richard SKOM MM sebagai penguji 2. Selamat siang, Dr. Richard. Pak Lipur Sugiarta SMKOM PhD sebagai penguji 3. Selamat siang, Pak Lipur, mungkin online ya. Selamat siang, Prof. Selanjutnya saya persilakan Promotor Prof. Benpano untuk menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan promovendus dalam menyampaikan disertasi dan mempertahankannya dalam ujian. Dipersilakan Prof. Benpano. Terima kasih Presiden, anggota tim pembimbing dan tim uji dan kampus selamat siang. Ketua dan penguji yang pertama, Ibu Geografis Libat, Promovendus Seni Yulianto. Yulianto merupakan seorang profesional senior di bidang keamanan cyber. Di bidang keamanan cyber atau cyber security
Dengan pengalaman lebih dari 2 dekade dalam penetration testing, kemudian juga threat intelligence, threat teaming, serta penguatan pertahanan cyber pada tingkat organisasi. Saat ini, Romo Vendus menjabat sebagai founder dan CEO PT Sysmex Global Informasi atau bisa kita sebut SGI Asia, serta aktif berkiprah di dunia pendidikan sebagai dosen paruh waktu dan dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia dan Filipina. Mata kuliah yang Romo Vendus mampu meliputi Cyber Threat Intelligence, Network Security, Skill Development Life Cycle, dan Information Assurance and Security. Kegiatan pengajaran Romo Vendus mencakup Universitas of Luzon, Holy Angel University, dan Nova Ecija University of Science and Technology di Filipina, serta Swiss German University dan Bina Nusantara University melalui program praktisi mengajar di Indonesia. Romo Vendus telah mengantongi lebih dari 80 sertifikasi internasional. Di bidang teknologi informasi dan keamanan cyber, diantaranya CCSSCP, CISSP, CSSLP, CISM, CISA Security Plus, Pentest Plus, CYS Plus, serta CASP Security X, dan mungkin masih banyak lagi yang tidak disebutkan semuanya. Sebagai konsultan dan instruktur, Romo Vendus memberikan pelatihan serta dukungan strategis kepada berbagai institusi mencakup sektor keuangan, instansi pemerintahan, hingga platform aset kripto yang beroperasi di Indonesia, baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika. Untuk dukungan tersebut meliputi penerapan standar keamanan internasional seperti ISO, PCI DSS, NIST, penguatan Operational Security Operation Center atau SOC, pelaksanaan penilaian resiko, serta uji ketahanan cyber. Di bidang akademik dan penelitian, Romo Vendus aktif berkontribusi melalui berbagai publikasi ilmiah hingga tahun 2025. Romo Vendus telah menghasilkan 14 publikasi yang berafiliasi dengan program Computer Science Universitas Nusantara dan tercatat di 2 sekolah, termasuk diantaranya telah terindeks IEEE Export dan Status. Romo Vendus secara rutin mempresentasikan hasil penelitiannya dalam berbagai konferensi ilmiah internasional berreputasi. Atas kontribusinya dalam dunia akademik, Romo Vendus telah menerima 5 penghargaan Best Presenter dalam konferensi internasional, serta penghargaan Best Paper dalam konferensi BSITE ICEA 2023 yang diselenggarakan di Boracay, Filipina. Romo Vendus merupakan putra dari Bapak Iskandar Enos almarhum dan Ibu Nurbaini binti Haji Abdul Rahman almarhum, dan menjadi sumber nilai inspirasi dan kasih sayang sepanjang perjalanan hidupnya. Seluruh pencapaian yang diraih Romo Vendus didedikasikan pula untuk mendiang istri tercinta Pak atau Bella, serta kedua putranya Ardianto Eka Wijaya dan Arvin Edianto. Riwayat pendidikan Romo Vendus dimulai dari sekolah SDN Negeri 27, SMPN 5, dan SMA Negeri 2 Pontianak. Selanjutnya, Romo Vendus meraih gelar sarjana ekonomi dan akuntansi dari SDIE Pontianak, gelar Magister Teknologi Informasi dengan konsentrasi pada IT Security dan IT Governance dari Swiss German University, serta menyelesaikan studi doktoral dan memperoleh gelar Doctor Information Technology dari Ahmad University Filipina pada Oktober 2024.
presentasi sejak ujian proposal, seminar hasil penelitian, ujian tutup, dan sekarang saatnya ujian promosi doktor. Kami berharap Saudara Seni Yulianto dapat mempresentasikan disertasi dengan baik kepada sidang yang terhormat, untuk kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai salah satu pertanggung jawaban akademik Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan bertanggung jawabkan baik secara keilmuan maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Selanjutnya kami serahkan Promovendus kepada sidang terbuka Senat Universitas Nusantara untuk diuji. Kami akan dalam keputusan dalam sidang yang terhormat serta kelayakan Promovendus mendapatkan gelar di Universitas Nusantara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada promotor Prof. Devano Sulilo. Saudara Promovendus, tim promotor telah menyatakan bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan draft disertasi dan mempertahankan di hadapan sidang yang terhormat ini. Untuk itu, saya persilakan Promovendus menyampaikan disertasi saudara secara ringkas dan jelas dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Silakan. Terima kasih, Prof. Selamat siang, Ketua Sidang, tim promotor dan dewan penguji, serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya memaparkan disertasi saya yang berjudul Model Keamanan Cyber Terintegrasi dengan pemanfaatan metrik lanjutan untuk memperkuat ketahanan cyber organisasi. Izin Prof, saya Cybersecurity is a health check. Seorang dokter biasanya tidak hanya akan mengobati penyakit berdasarkan simptom. Untuk memperjelas pemahaman tentang riset saya menggunakan analogi dokter dan pasien. Yang seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa seorang dokter tidak hanya akan mengobati penyakit seorang pasien hanya berdasarkan simptom, tetapi sebenarnya fokus utama seorang dokter harusnya adalah bagaimana pasien ini bisa membangun imunitas, ya. Dan hal ini juga sama dengan yang ada di cybersecurity. Banyak organisasi merasa mereka sudah siap karena mereka sudah melakukan audit, melakukan penetration testing dan beberapa assessment yang lain, dan sudah comply. Tapi banyak hal yang mungkin bisa terlihat seperti dari atasnya atau permukaan saja. Fokus dari penelitian ini lebih ke arah bagaimana sebuah organisasi bisa secara proaktif menggunakan guidance dan diagnostic tool sehingga mereka bisa siap dengan serangan dan maupun ancaman cyber yang sangat dinamis. Itulah yang menjadi fokus dari penelitian ini. Berikut adalah latar belakang penelitian, di mana kalau kita lihat sekarang banyak peningkatan pada cyber attack dan peningkatan dari ancaman cyber, dan biaya untuk penanganan yang berkaitan dengan masalah cyber adalah sangat-sangat besar. Nah, ini adalah menjadi latar belakang penelitian saya. Dan kalau kita lihat dari sisi problem statement, ada 4 yang saya identifikasi. Pertama, tidak adanya integrated model yang juga bisa digunakan sebagai toolset, diagnostic tool untuk cybersecurity health check. Kemudian matriks yang terlalu dasar, tidak melakukan pengukuran yang akurat karena kebanyakan metrik yang ada hanya pada level operasional. Kemudian tidak adanya real testing, di mana kita harusnya ada melakukan, atau organisasi seharusnya wajib melakukan yang namanya cyber real test atau red teaming, sehingga
attack ini bisa melakukan assessment terhadap kekuatan dari cyber security sebuah organisasi. Kemudian yang lain adalah lack of vital metrics, di mana matriks yang ada seperti saya katakan sebelumnya hanya mengukur dari sisi simptom, tetapi tidak melakukan pengukuran terhadap hal-hal yang di luar itu. Oke, berikut adalah research question. Ada 3 research question yang saya sampaikan di sini. Pertama, bagaimana kita bisa mengembangkan suatu model yang dapat membantu organisasi dalam meningkatkan detection, response, and mitigation capabilities. Ya. Kemudian research question kedua yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa membangun dan mengenhance metrik yang ada sehingga bisa digunakan untuk menjadi alat ukur yang lebih reliable, ya, terutama berkaitan dengan effectiveness dari cyber security. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan dan evaluasi model dan metrik yang ada pada RQ1 dan RQ2, dan ini bisa membantu decision maker, ya, dalam hal meng-guide mereka membuat satu keputusan yang berkaitan dengan investasi cyber security. Berikut adalah key foundational studies. Ada 5 studi yang sangat relevan dan saya petakan. Banyak yang atau limitation atau keterbatasan yang saya identifikasi. Misalnya ada MITRE ATT&CK, pembahasan MITRE ATT&CK, pembahasan red teaming, tetapi mereka membahas dalam bentuk silo atau lebih ke masing-masing, ya, tidak digabungkan menjadi satu model atau menjadi satu kesatuan. Nah, disinilah saya menempatkan riset saya atau penelitian saya untuk mengisi gap-gap yang sudah diidentifikasi. Next adalah metodologi yang saya pergunakan. Secara garis besar, studi ini menggunakan 3 fase atau 3 approach. Pertama, literature review, di mana saya melakukan studi terhadap beberapa literatur yang berkaitan. Kemudian kedua, melakukan pengembangan dari model itu sendiri. Kemudian ketiga, melakukan validasi terhadap model dan matriks yang dikembangkan. Dan ini juga di-refine, ya, dikembangkan dan di-refine kembali, di-twist atau di-adjust sesuai dengan pendapat dan masukan dari expert, ya. Dan juga ada pilot testing. Kemudian tentunya ada simulasi red teaming yang nantinya bisa digunakan sebagai data atau input dalam pipeline dari riset ini sendiri. Berikutnya adalah positioning dari research ini. Saya menempatkan riset ini di domain yang spesifik, yaitu di domain security operations, ya. Kemudian juga berkaitan dengan domain, misalnya di sini ada governance, combined, threat intelligence. Tapi fokus dari riset ini atau penelitian ini adalah pengembangan matriks, ya. KPI, karena kita tahu ada beberapa jenis matriks seperti key performance indicators, key risk indicators, dan key goal indicators. Disinilah saya menempatkan riset saya sehingga bisa menambah wawasan dan mengembangkan domain security yang sudah ada. Semua ini berdasarkan studi literatur dan actual use cases yang ada di industri. Berikut ini adalah outcome atau result dari RQ1 sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. RQ1 menghasilkan suatu model yang saya namakan Integrated Cyber Resilient Model, di mana model ini terdiri atas 2 komponen utama, yaitu red teaming yang digunakan untuk melakukan yang namanya continuous validation, validasi yang berkesinambungan. Kemudian kedua, MITRE ATT&CK framework, yaitu satu knowledge base yang didukung oleh cyber threat intelligence, sehingga model ini diharapkan bisa dinamis sekali dan bisa mengcover area-area yang mungkin terlewatkan oleh diagnostic tool yang lain. Jadi model ini sebagai guidance. Berikutnya adalah RQ2. Result dari RQ2 adalah 13 matriks yang lebih fokus atau berfokus pada tactical dan strategic matrix, di mana metrik-metrik ini bisa digunakan untuk mensupport
real time monitoring, risk-based prioritization, dan kemudian pastinya sangat berkaitan dengan micro threat dan cyber threat intelligence. Kemudian untuk di hasil dari AQ3 yaitu strategic investment, di mana strategic investment ini adalah bisa mendemonstrasikan bagaimana model yang dikembangkan, model dan metrik yang dikembangkan bisa membantu atau assisting di organizations, khususnya bagi pemegang kunci pengambil keputusan atau decision makers. Jadi mereka bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan bisa mengambil keputusan secara strategis, khususnya dari sisi investasi. Apa yang harus di-improve? Bagaimana mengimprove-nya? Dari sisi people, proses, dan teknologi. Adapun research implication, saya pisahkan menjadi dua, dari sisi industri dan implikasi dari sisi akademik atau akademia. Secara garis besar, secara umum, riset ini atau penelitian ini memberikan satu practical and academic value yang bisa digunakan khususnya bagi policy makers dan decision makers yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan cyber dari suatu organisasi. Tidak hanya untuk siap dalam hal menerima serangan, tetapi siap jika serangan itu memang muncul, bisa melakukan recovery dengan lebih cepat lagi. Untuk conclusion, kesimpulan dari hasil riset ini, model dan matrix untuk saat ini sesuai dengan yang diharapkan dan diharapkan bisa membantu organisasi untuk meningkatkan ketahanan cyber mereka. Tetapi pastinya harus ada adjustment atau saya menggunakan istilah recalibration, di mana recalibration ini bisa membuat model dan metrik tersebut sesuai dengan kebutuhan dari berbagai sektor. Jadi fokusnya nanti mungkin lebih ke lintas sektor, ya, karena fokus utama sekarang adalah lebih ke satu sektor saja. Kemudian dari sisi future research diharapkan dapat melakukan fokus pada testing in more industry, jadi lintas sektor. Kemudian fine tuning matrix yang tadi saya bilang ada yang saya katakan sebagai recalibration. Kemudian menambahkan live threat intelligence, ya, jadi bisa lebih dinamis lagi, ya, karena micro sendiri sekarang lebih dinamis dan menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan machine learning, artificial intelligence, dan beberapa yang lain. Terakhir adalah yang berkaitan dengan publikasi yang dihasilkan dari riset ini. Ada 4 publikasi, 3 jurnal, 1 Q1 jurnal, dan 2 Q3 jurnal, termasuk metric and retiming di ICT Proceeding. Sehingga ini adalah bentuk dari diseminasi dari hasil riset saya. Demikian, terima kasih atas kesempatan ini sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Prof. Selanjutnya sidang ini kami lanjutkan dengan pertanyaan dan sanggahan dari tim promotor dan tim penguji. Dipersilakan kepada promotor Prof. Devanus MSc untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahan. Dipersilakan, Prof. Terima kasih Pak Ketua, Pak Seni. Baik, Pak. Di akhir daripada disertasi ini itu tadi disebutkan bahwa diharapkan hasil disertasi ini, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai background atau support untuk menentukan keputusan bagi pejabat-pejabat atau di organisasi. Itu kan yang saya ingin tanyakan adalah, kalau saya sebagai pejabat di organisasi, misalnya saya ingin tahu nih, oke, Pak Seni, dari metrik yang sudah Bapak hasilkan, dari model yang sudah Bapak hasilkan, berapa persen resiko
yang bisa turun melalui peningkatan metrik dan model Bapak. Bagaimana? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana keterkaitan antara model yang Bapak kembangkan dan metrik yang Bapak tambahkan terhadap penurunan resiko. Bagaimana keterkaitannya Pak Sebi? Mohon dijelaskan. Baik, Bro. Terima kasih atas pertanyaan dari Profesor Mentano. Untuk menjawab hal tersebut, untuk saat ini kebetulan riset hanya berfokus pada satu industri, yaitu finansial. Di industri ini sudah saya lakukan simulasi dan FGD dan beberapa input dari expert review. Untuk saat ini saya belum bisa memastikan berapa persen peningkatan, tetapi dari sisi untuk realistisnya mungkin ini perlu dilakukan uji coba lebih dalam lagi, karena untuk prototipe sudah ada, tetapi untuk pengujian secara lebih detail dengan data yang actual masih dibutuhkan, Bro. Jadi karena saya tidak bisa memberikan angka kalau saya sendiri belum melakukan uji coba secara real life di organisasi yang bersangkutan. Begitu, Bro. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tolong nanti dianalisa kembali kaitannya dengan risiko. Kalau sebenarnya dengan risiko pun tidak apa sih, cuma dijelaskan bentuk konkret pada implementasi metrik dan model ini bentuk konkretnya apa. Terima kasih Pak Saidi. Terima kasih saya isi sampai part kedua. Baik, terima kasih Prof. Mentano. Selanjutnya dipersilakan pada co-promotor 1, Profesor Dr. Insinyur Puan Mandral SSC.com untuk mengajukan pertanyaan dan saran. Dipersilakan Prof. Puan. Baik, terima kasih Prof. Sebi, selamat. Luar biasa. Salah seorang mahasiswa di program DCS untuk Computer Science yang menyelesaikan doktor paralel dalam dua negara yang berbeda, satu di Filipina, satu di Indonesia. Satu yang mungkin unik ya, dengan bidang yang berbeda ya Pak. Paralel betul ya? Paralel, bukan seri ya. Kalau bisa memang seri, kalau dia suka-suka paralel ya. Saya juga nggak paham kalau begitu. Dan uniknya menyelesaikan doktoral kalau hari ini lulus Pak Sebi. Boleh tahu berapa lama Bapak menyelesaikan S3 kalau hari ini lulus? Insya Allah 2 tahun 5 bulan. Jadi DCS itu ada ungkapan, ada yang cepat karena ada yang dikejar. Saya nggak tahu siapa yang dikejar, tapi ada juga yang lulusnya lama karena ada yang menunggu ya, ini menunggu apa. Dan itu luar biasa. Dan Pak Semi ini risetnya juga berkolaborasi dengan banyak industri. Ini menjadi salah satu yang kami di promotor itu tidak segan-segan ingin mempromosikan beliau untuk doktor sidang hari ini. Baik, Pak Semi, salah satu tantangan ketika bicara cyber security adalah heterogenitas dari sisi teknologi yang ada saat ini. Saya rasa Bapak sebagai konsultan memahami, karena di perbankan, manufacturing, bahkan di healthcare begitu banyak teknologi yang terlibat. Dan tentunya dalam konteks sensor juga menghasilkan begitu banyak data yang di ujungnya itu adalah isu yang terkait dalam sisi keamanan atau cyber security-nya. Pertanyaan saya dari model yang Bapak sajikan ini, cyber security model, apakah Bapak mau masukkan dalam konteks kompleksitas dari sisi teknologi yang terlibat? Silakan. Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan dalam hal pengembangan model dan matrix, saya lebih berfokus pada isu yang ada pada industri itu sendiri. Teknologi, kita ketahui bahwa teknologi itu adalah tools yang membantu organisasi dalam melakukan monitoring, detection, dan beberapa hal lain. Untuk model dan matrix ini, ya saya menggunakan atau memasukkan unsur teknologi seperti misalnya teknologi SIEM atau Security Information and Event Management, termasuk misalnya threat detection, CTI, Cyber Threat Intelligence. Jadi jawabannya adalah ya, tetapi memang karena salah satu fondasi dari riset ini adalah penggunaan MITRE-ATT yang memang itu didukung oleh Cyber Threat Intelligence, sehingga sangat dinamis. Karena kemarin juga baru saya lihat di beberapa literatur dan informasi dari internet bahwa MITRE sendiri sekarang sedang mengembangkan
model dan matriks yang dikembangkan bisa mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih Mas Edi. Kedua, terkait dengan isu regulasi. Tentunya kalau kita bicara cyber security itu seringkali kita merasa dia itu di depan daripada regulasi yang ada. Nah, dalam konteks di Indonesia atau di negara lain barangkali yang ingin Bapak sampaikan, yang ingin Bapak kontribusikan itu dalam konteks model cyber security Bapak untuk regulasi yang ada di Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Kebetulan di dalam riset saya, dalam penelitian ini dan di dalam manuskrip juga saya sudah tuliskan bahwa kita model dan metrik yang dikembangkan ini sangat mendukung yang namanya regulasi. Contoh PDP, perlindungan data pribadi, atau misalnya undang-undang ITE. Jadi dengan bahkan regulasi ini mendrive saya untuk menjadikan hasil dari riset ini sebagai salah satu tools yang nantinya bisa diadopsi oleh regulator. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, berikutnya kalau kita lihat saat ini bicara cyber security itu kan sifatnya global. Jadi apalagi kalau kita lihat dalam konteks industri, mereka itu mungkin ada di Indonesia atau di negara lain, tapi attack ataupun konteks pengukurannya itu perlu kita lihat dalam banyak perspektif di berbagai negara. Pak Semi barangkali konsultan kita sudah melihat ya seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya Pak, dalam lintas regional atau lintas negara, model Bapak ini apakah bisa nanti diterapkan Pak? Baik Prof. Saya langsung menjawab. Ya. Kebetulan narasumber saya juga dari luar Pak. Jadi kemarin sempat saya diskusi bahwa sebenarnya model ini nantinya memang pada saat ini model itu agak spesifik untuk satu industri. Tetapi bisa di recalibrate sehingga bisa disesuaikan dengan berbagai industri. Nah, setelah dari industri di Indonesia, mungkin nantinya bisa kita bawa, misalnya contohnya ke Filipina misalnya, ya karena mereka punya regulasi yang mirip-mirip dengan kita. Dan kemudian mungkin bisa fokus ke negara lain, misalnya setelah Filipina sukses, ya kita jadi ada protokol yang dikembangkan dan diuji coba di lintas sektor dan lintas negara. Nah, mungkin nantinya bisa masuk ke Singapura misalnya Pak. Ya. Nah, di Singapura kan kita kenal bahwa yang namanya Singapura itu yang namanya regulasi itu sangat-sangat ketat. Jadi butuh waktu untuk recalibration sehingga bisa digunakan di berbagai sektor dan berbagai negara. Oke, baik. Terima kasih Mas Edi. Terakhir dari saya Mas Edi terkait dengan luaran ataupun kontribusi Bapak. Tentunya model yang Bapak sajikan ini butuh waktu ataupun butuh modifikasi atau penyesuaian sebelum nantinya digunakan di industri secara, saya pakai istilah itu secara profesional, ya. Saya nggak perlu istilah komersial ya, kalau komersial itu dikasih jualan ya, tapi secara profesional. Artinya memang industri membutuhkan dan butuh beberapa adaptasi atau penyesuaian. Nah, sebelum sampai ke industri dalam konteks profesional, itu Bapak membutuhkan modifikasi apa dari model Bapak ini? Demikian sih nanti diterapkan di industri. Baik, Prof. Jadi kalau dari industri kebetulan karena perusahaan kami juga berkaitan dengan cyber security dan saya sebagai konsultan, kita melihat isu yang tidak ada di lapangan. Jadi di konteks ini adalah harus ada uji coba yang paling dekat di klien-klien kita yang memang sudah kita kenal, dan saya akan mencoba melakukan testing di industri yang bersangkutan dan mungkin lintas sektor Pak. Jadi saya sekarang itu di area industri finansial, nantinya mungkin ke yang lain, misalnya manufacturing, bahkan ke OT, operational technology, misalnya untuk critical infrastructure. Nah, itu sudah direncanakan dan mudah-mudahan setelah selesai dari hasil sidang ini sudah selesai, disertasi sudah selesai, akan dicobakan di industri langsung. Kan kebetulan BINUS juga sudah ada untuk haki dan yang lain, jadi saya akan melibatkan pihak BINUS juga untuk hal. Oke, baik, terima kasih Pak Semi. Kira sangat baik. Saya kembalikan ke ketua sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya silakan kepada Prof. kedua, Dr. Aditya Kurniawan, Eskom MFC JNJ Master. Mengajukan pertanyaan dan akan dipersilakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak. Ya, pertama saya ucapkan selamat ya Pak. Saat ini saya ada 3 pertanyaan. Mungkin saya jawabnya Bapak. Mungkin saya lanjutkan dari pertanyaan Prof.
Benar. Nah, dari 13 metrik itu kira-kira yang harus dijaga itu metrik yang mana aja? Baik. Ada 13 matriks yang kita melakukan, tapi sudah saya bahas juga di manuskrip bahwa untuk menerapkan ke-13 metrik ini butuh maturity level yang lumayan tinggi dari suatu organisasi. Jadi filter pertama adalah kita harus melakukan assessment awal dari kemampuan atau capability dari organisasi itu sendiri. Nah, kalau ditanya yang krusial yang mana? Ada 3 yang krusial. Boleh sambil saya baca? Pertama itu detection capability, kemudian kedua itu effectiveness dari controls, yaitu control measures, kemudian ketiga itu adalah overall cybersecurity posture. Itu ada 3 yang wajib dijalankan atau diukur. Tapi kembali lagi tadi, bagaimana apakah semua metrik harus digunakan? Tidak. Karena ada filter pertama yaitu assessment. Dari maturity level bisa kelihatan yang mana yang harus digunakan, yang mana yang tidak harus digunakan. Gitu. Terima kasih. Baik, pertanyaan untuk Bapak. Kan tadi Bapak bilang kan bahwa uji coba metrik yang Bapak itu dicobakan di uji finansial ya. Benar. Ada pengaruhnya nggak Pak industri finansialnya itu ke metriknya Bapak atau memang Bapak sudah desain secara general? Baiklah, langsung saya jawab. Kebetulan finansial industri adalah highly regulated industry. Jadi fokus mereka benar-benar mengikuti regulasi. Jadi dari hal itu kita bisa lihat bahwa pengaruh sangat berpengaruh karena highly regulated industry seperti finansial itu wajib melakukan atau wajib comply. Jadi kalau ditanya mengenai efek dari satu industri atau sektor sangat berpengaruh sekali. Jadi saya menggunakan financial industry karena dia adalah industri yang highly regulated yang nantinya dijadikan template atau sampel buat industri-industri yang lain yang bisa dikatakan tidak highly regulated. Gitu Pak. Oke, berarti untuk yang tidak highly regulated harusnya bisa fleksibel Pak. Benar Pak. Oke, terakhir Pak, dengan perkembangan AI saat ini, kemudian perubahan teknologinya kan begitu cepat Pak ya. Otomatis kan ketika metriknya Bapak itu berhadapan dengan teknologi tersebut, misalnya contoh struktur CM datanya berubah nggak sesuai dengan teknik Bapak, atau misalkan dia paruh atau jadi udah misalkan udah nggak ada digunakan sama misalkan sama seperti IPS dan nanti tidak ada lagi teknologi. Nah, bagaimana metrik Bapak mengadopsi itu? Baik Pak. Jadi kebetulan bisa sambil saya tampilkan slide-nya terkait. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan ini ada 2 komponen yaitu red teaming dan MITRE-ATT framework. Nah, MITRE-ATT framework sendiri kan digunakan sebagai knowledge base dan ini dasarnya adalah cyber threat intelligence. Nah, karena ini adalah salah satu komponen yang sangat penting dan bisa beradaptasi dengan potential emerging threats. Menjawab pertanyaan Bapak bahwa untuk hal yang berkaitan dengan teknologi dan sebagainya, dia tidak terlalu jadi model dan metrik yang dikembangkan tidak berkaitan langsung dengan teknologi, tapi lebih berkaitan dengan emerging attack dan threat intelligence. Jadi kenapa saya bisa katakan ini dinamis sekali dan bisa di-cover karena MITRE sendiri adalah hasil dari riset yang sudah bertahun-tahun dan ada cyber threat intelligence yang membackup gitu, sehingga kalaupun ada new threats, new technology, dia bisa mengcovernya. Bukan dari sisi model saya, tetapi dari mereka yang menjadi unsur atau elemen dari yang saya gunakan di model saya. Begitu Pak. Oke, ya terima kasih Pak Sani dari saya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Dr. Aditya Kurniawan. Selanjutnya dipersilakan kepada tim penguji mulai dari Dr. Insinyur Yuliani Arifin, Eskom SM ITV sebagai penguji 1 untuk mengajukan pertanyaan dan saran. Dipersilakan untuk Dr. Insinyur. Ya, baik, terima kasih Presiden.
Pak Asim, selamat ya, sudah sampai di tahapan sidang terbuka ini. Nah, ada beberapa hal yang mau saya konfirmasi. Ya. Jadi yang pertama, ini berkaitan dengan judul sih Pak. Jadi Bapak kan menuliskan bahwa Bapak mempropose sebuah integrated cyber security. Ya, jadi bisa diperjelas integrated antara apa? Ya, apakah dengan usulan ini sehingga perusahaan yang mau menerapkan ya sudah bisa langsung menerapkan usulan model Bapak untuk memperkuat ya ketahanan cyber di perusahaan tersebut ya. Bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Dr. Yani. Berkaitan dengan model, kebetulan model ini dikembangkan dari, mungkin bisa sambil saya jelaskan dengan menggunakan hasil dari AQ1, di mana integrated model ini sebenarnya adalah satu model yang komprehensif yang menggabungkan beberapa elemen, terutama elemen yang warna merah ini adalah red teaming exercises dan micro attack. Red teaming di sini adalah simulasi attack atau cyber twin yang banyak digunakan oleh organisasi untuk melakukan testing atau assessment terhadap kemampuan atau kapabilitas dari organisasi dalam menghadapi serangan. Sedangkan komponen utama yang kedua adalah micro attack framework yang digunakan sebagai fondasi atau knowledge base yang didukung oleh cyber threat intelligence. Nah, kemudian dari dua ini saya juga menggunakan matrix untuk melakukan pengukuran. Matrix ini sendiri bertindak sebagai diagnostic tool yang bisa menampilkan misalnya seberapa besar kapabilitas atau seberapa baik capability dari organisasi dalam menghadapi serangan, seberapa banyak coverage serangan yang bisa dideteksi dan sebagainya. Jadi integrated ini artinya komprehensif dan menggabungkan beberapa unsur sehingga hasil yang diharapkan adalah bukan cuma model tapi lebih ke arah satu framework yang nantinya ada nextnya sudah di dalam presentasi saya sudah sampaikan juga. Ini saya sudah buatkan yang namanya guidelines untuk memberikan informasi step by step bagi organisasi sehingga mereka bisa langsung menggunakan model dan metrik saya. Of course ada satu lagi yang perlu diingatkan adalah yang tadi saya sebutkan bahwa sebelum organisasi mengaplikasikan model dan metrik ini, mereka harus melakukan yang namanya initial assessment, melihat maturity level dari organisasi itu sendiri dari sisi kapabilitas mereka di cybersecurity. Demikian. Terima kasih. Oke, artinya pada model yang Bapak usulkan ini bisa saya katakan sebagai sebuah tahapan ya Pak ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu diikuti oleh perusahaan. Ya. Benar. Nah, tadi Bapak katakan bahwa Bapak juga perlu melakukan identifikasi dari risk yang ada seperti itu kan ya. Artinya kan perlu mengetahui juga bisnis effect analisisnya seperti itu ya Pak ya. Benar. Nah, tapi itu di luar dari model ini seperti itu. Benar. Ada di dalam model integrated ini atau di luar? Ini sebenarnya sudah di luar dari model yang ada, tetapi saya masukkan ini sebagai guideline atau step by step guideline, di mana sebelum menggunakan model ini ada tahapan filter atau penyaringan supaya kita bisa tahu kondisi aktual dari organisasi itu sendiri, bukan cuma sekedar ya seperti tadi misalnya dokter kalau ada pasien yang nanya saya sakit apa, dokternya hanya bisa sesuai dengan simptom yang ada seperti misalnya pilek, demam dan sebagainya, tetapi kan harus ada unsur yang lain, misalnya interview atau pertanyaan-pertanyaan dari dokter ke pasien, dan kemudian juga pasien diharapkan bisa melakukan testing misalnya urin, darah dan sebagainya. Nah itu adalah yang harus dilakukan sebelum menggunakan model ini, sehingga kita tahu kondisi organisasi sebelum menerapkan. Jadi kita bisa mengukur dari sebelum penerapan dan setelah penerapan. Nah artinya mungkin Bapak juga perlu diperjelas dalam urusan disertasi ya Pak ya. Jadi pre dan pas menjalankan modelnya dan harusnya seperti apa. Baik. Nah, untuk modelnya ini agar mempermudah karena ini kan banyak metrik ya Pak ya, ada 3 tahapan metrik ya yang ada dalam model usulan Bapak. Apakah Bapak
ada mensimulasikan dalam sebuah prototipe misalnya, sehingga kan si pihak industri yang menggunakan kan tinggal memasukkan apa-apa yang sudah mereka identifikasi. Benar, benar. Oke, apakah sudah ada disimulasikan tadi? Sudah disimulasikan dan sudah ada hasil sampel atau contoh hasil dari satu industri tertentu. Dan input dari Proport juga untuk use cases dari berbagai industri, sehingga kita bisa melakukan komparasi. Meskipun ini bentuknya simulasi, tapi nextnya adalah yang diharapkan kami bisa, saya sendiri akan bisa menerapkan dan melakukan testing di industri yang berbeda, sehingga kita bisa melakukan benchmarking dari industri, misalnya contoh non finansial, manufacturing dan lain-lain. Sudah dimasukkan, Bu. Saya mau Bapak memperjelas ya bagaimana Bapak mensimulasikan dalam klien-klien Bapak, karena kan tentunya ini adalah hal yang sangat sensitif ya Pak ya. Nah, saya pengen tahu nih prototipenya itu apakah Bapak bangun sendiri atau bagaimana nih? Mungkin Bapak bisa perjelas. Oke, untuk prototipe saya bangun sendiri. Saya menggunakan aplikasi berbasis Python. Jadi yang dilakukan oleh organisasi target adalah mereka cuma memasukkan angka-angka yang berkaitan dengan hasil red teaming dan coverage dari major tag yang ada di sini. Nah, apakah dalam proses Bapak melakukan simulasi dan testing, ya, apakah di dalam model yang Bapak usulkan ini sudah menerapkan yang namanya cyber test bed? Sudah. Oke. Sudah. Di bagian yang mana Pak? Kebetulan di bagian lab environment, di bagian lab pengembangan lab, tidak ada di slide book, tapi di dalam manuskrip saya sudah bikinkan satu diagram test bed untuk environment yang bisa dikatakan sebagai template environment atau kondisi yang sesuai dengan harapan, sehingga hasilnya bisa kita testing, kita bisa dapatkan dengan akurat. Saya menggunakan, jadi ada aset-aset yang dites, kemudian berupa server dan beberapa yang lain. Kemudian untuk melakukan deteksi dan monitoring saya menggunakan SIEM, Security Information and Event Management, sehingga apa saja yang dilakukan oleh red teaming bisa di-capture. Begitu. Oke, ya baik, nanti paling diperjelas saja ya Pak. Baik. Nah, pertanyaan terakhir ya, terkait dengan RP3 Bapak, ini mengenai strategi investment. Tadi saya pikir Bapak mengusulkan kita kan membahas mengenai investment ya Pak ya, pasti ada rupiah di sana. Ya, tapi ternyata yang Bapak sebutkan tidak terlihat rupiahnya, benar nggak? Ya, jadi usulan dari RP3 Bapak sebenarnya berupa rekomendasi atau hal yang lain Pak, decision making atau seperti apa? Bisa diperjelas. Nah, dari model dan matrix kan dapat hasil quantified result. Quantified result ini ditranslasikan menjadi rekomendasi. Jadi saya tegaskan ini adalah rekomendasi yang berkaitan dengan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diimprove dari sisi people, apakah kita butuh training untuk tim kita. Kemudian dari sisi proses apa yang harus dibenahi, yang mungkin banyak yang belum rapi. Kemudian dari sisi teknologi, ini berkaitan dengan pembelian perangkat, misalnya intrusion detection system, firewall, EDR, endpoint detection response dan sebagainya. Jadi fokusnya adalah rekomendasi. Ada angka di situ, tetapi angka itu hanya berupa average price harga yang bisa dikatakan harga rata-rata di market. Gitu. Oke, baik. Ya, tanggapan yang baik sekali ya Pak. Jadi paling saran saya jangan hanya stop di strategic investment, tapi mesti ditambahkan recommendation. Baik. Oke, baik, dari saya cukup. Terima kasih Pak Semi, saya kembalikan ke Ketua Sidang. Baik, terima kasih Dr. William. Selanjutnya kita beralih ke penguji kedua. Dipersilakan kepada Dr. Richard Eskom MM sebagai penguji kedua untuk mengajukan pertanyaan dan saran. Dipersilakan Dr. Richard. Terima kasih Pak Smith. Selamat siang Pak Semi. Selamat ya Pak sampai di tahap ini Pak. Saya lihat Pak Semi memang disertasi luar biasa ya Pak, sangat komprehensif dan teknis ya. Dan saya rasa cukup wajar considering Pak Semi backgroundnya memang luar biasa di bidang
industri dan juga punya pengalaman yang lebih besar. Tapi saya mau meng-highlight beberapa poin Pak di disertasi Pak ini. Yang pertama mungkin gini Pak, saya berada di sini. Mungkin dari tadi kan saya lihat ini kan Pak Semi menggabungkan beberapa industri standar lah ya, frame atau framework gitu kan, seperti Microtrack dan seterusnya gitu Pak ya. Lalu kemudian Bapak mencoba bikin sebuah metrik. Itu metriknya Bapak yang bikin atau? Iya, saya di dalam Bapak develop beberapa 13 dari metrik. Ya, dari metrik dasar seperti MTBR, MTBD dan sebagainya. Oke. Kemudian Bapak develop, lalu Bapak pakai metrik itu sebagai dasar, lalu Bapak buat platform sendiri untuk eksperimen gitu ya Pak ya. Betul. Dan juga pakai data real gitu ya Pak ya. Ya. Nah, yang saya pengen tanya sebenarnya, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa idealnya perusahaan yang Bapak akses dengan platform ini sudah dites dulu atau di checklist dulu lah, apakah dia sudah punya maturity yang cukup gitu ya Pak ya. Benar. Kemudian setelah itu baru Bapak masukkan ke platform ini, ambil beberapa data, kemudian metriknya dilihat beberapa hasil dari itu Pak ya. Itu yang Bapak buat. Benar. Saya pengen tanya Pak, human factor-nya apakah Bapak membuat metrik yang terkait dengan human factor, misalnya baik dari sisi objek yang di vulnerabilities-nya maupun human factor dalam orang yang membaca metrik tersebut Pak? Apakah Bapak ada membuat model atau apa di komunikasi? Ya, langsung saya jawab. Ya, silakan. Pak Komisar. Terima kasih atas pertanyaannya. Sangat-sangat membuka wawasan saya. Kebetulan untuk di dalam model ini ada satu metrik yang berkaitan dengan effectiveness dari human. Jadi ada people. Makanya tadi ada saya bahas tentang people. Karena sebenarnya the weakest security link is human. Jadi itu pertama. Jadi ada metrik yang berkaitan dengan effectiveness dari human itu sendiri. Misalnya contoh dari sisi training. Kemudian kedua, unsur human ini bisa menjadi satu hal yang mungkin menjadi tantangan karena yang namanya metrik kalau datanya tidak benar dan cara inputnya salah itu bisa hasil diagnostiknya salah. Ya. Jadi unsur itu sudah saya pertimbangkan Pak. Tapi terima kasih atas inputnya. Saya akan tambahkan beberapa hal yang mungkin masih menjadi satu gap. Terima kasih. Berarti kesimpulannya belum ada human metrics atau ada mekanisme untuk ini Pak menghandle itu ya Pak? Belum ada, belum didiskusikan di dalam disertasi. Oke baik. Terima kasih. Oke Pak, saya lanjutkan ya Pak. Kemudian mungkin ini tambahan karena belum ada saya tambahkan mungkin apabila nanti saya ini platform jadi ya Pak, kemudian dipakai di baik industri maupun di institusi ya Pak. Kan hasilnya akan dibacakan oleh orang ya Pak ya. Maksudnya platform keluar metriknya ada orang yang menempelkan itu di sebuah slide atau materi lalu dibacakan kepada perusahaannya gitu bahwa Bapak seperti ini kondisinya, nilai Bapak berapa, harus seperti apa gitu Pak. Nah, bisa aja kan saya sebagai orang yang menginterpretasi itu kan salah ya Pak ya. Nah itu saya rasa juga perlu penting ada juga di tempat Bapak. Jadi misalnya ada apakah rubrik atau apa gitu ya Pak yang bisa dipakai bagi orang yang menginterpretasikan hasil dari pemberian platform gitu Pak. Itu yang tambahan ya Pak. Baik Pak. Yang tadi, kemudian yang kedua mungkin ya. Apakah di Bapak punya model ada feedback loop Pak dari step-stepnya? Karena ada beberapa step tuh Pak, step rating dan segala macam. Harusnya kan idealnya sebuah model punya feedback loop ya. Misal di step ketiga ada some errors atau apa bisa kita sebutkan lagi gitu ya Pak. Mungkin yang tadi Pak di feedback ya ini. Kira-kira di sebelah mana Pak feedback loopnya Pak? Ya, bisa saya jelaskan langsung karena saya tadi menekankan fungsi utama dari red teaming, di mana red teaming itu berupa exercises yang dilakukan. Ini digunakan untuk melakukan validasi yang berkelanjutan atau continuous validation. Nah, untuk loop saya sudah tambahkan di sini, tapi mungkin kalau ini ya feedback and recommendation. Feedback, recommendation, and action. Di situ ada loop sehingga jika ada kesalahan perhitungan atau diagnostic error kita bisa melakukan balik kembali ke awalnya. Yang berwarna hijau berarti dia knowledge space ya Pak? Ya. Oke. Itu human, idealnya gimana Pak? Dia ada mekanisme sendiri Bapak punya. Kalau untuk mungkin bisa diotomasi, tetapi unsur human tetap saya pertimbangkan.
karena kan namanya data entry kan tetap ini Pak ya. Ya. Jadi saya usahakan minimal itu bisa semi automated, setengah otomasi, karena nggak bisa full. Contoh threat hunting itu nggak bisa dilakukan oleh automated tool, harus ada human faktornya. Oke. Terima kasih. Baik Pak, kemudian itu dia Pak ya. Jadi ideal, oke, let's say ini sudah jadi lalu dipakai di perusahaan yang banyak, dipakai oleh konsultan ataupun perusahaan sendiri yang self assess dirinya sendiri gitu Pak. Nah kemudian yang jadi pertanyaan di ini adalah kalau misalnya dipakai oleh konsultan, misalnya perusahaan Pak Semi gitu ya, dipakai untuk klien Bapak, kan ada data yang di entry dari setelah misalnya di TS dan seterusnya, kan data yang diambil lalu Bapak masukkan ke dalam dokumen Bapak gitu ya Pak. Benar. Bagaimana enkripsi atau keamanan data yang Bapak lakukan? Apakah Bapak ada perhitungannya, cara dan seterusnya di framework Bapak gitu? Apakah ada? Sudah. Jadi karena tadi ini berhubungan dengan pertanyaan dari Prof. Ford mengenai regulasi, karena kita patuh dan secara etis harus mengikuti regulasi yang berlaku di Indonesia. Contohnya Undang-Undang PDB. Jadi ada kekhawatiran untuk data-data ini bisa terdisclose keluar, sehingga nanti datanya bisa digunakan oleh orang lain. Jadi unsur itu sudah dimasukkan. Pak, terima kasih. Terakhir mungkin ya Pak, saya akhirnya. Jadi saya lihat Bapak membuat model dan gambar ini sangat baik ya Pak ya, saya lihat. Tapi mungkin saya pengen tahu sih Pak, apakah Pak Semi merefer atau mengacu ya kepada sebuah ground theory dalam controlling sistem pada sebuah organisasi. Karena kalau ini kan industrial theory ya Pak, saya tidak framework theory lah ya, nanti di Mitre dan seterusnya gitu. Tapi kan kalau kita, sekarang saya belum lihat di Pak Semi punya novelty atau di bagian theoretical contribution tadi di akhir saya lihat ada, cuma memang Pak Semi nggak nulis secara spesifik. Kalau dibandingkan dengan current academic theory atau theoretical theory gitu ya, punya Bapak ini apa sih sebenarnya perbandingannya, lalu advance-nya di mana gitu? Karena kan standar industri itu bisa berubah terus ya Pak. Ya. Bapak harus terus update gitu Pak. Tapi yang kita lihat itu kalau di administrasi itu gimana ini solusi Bapak bisa future proof gitu. Kalau standar berubah, teori kan harusnya itu. Kontrol teori kan sama ya dari zaman kita sekarang gitu. Nah, gimana Pak? Silakan. Baik. Untuk theoretical background atau theoretical dasar dari teori, saya menggunakan system thinking Pak. Jadi saya ada dibahas di bagian di bab 2 literatur review. Saya menggunakan system thinking dan kemudian mengadaptasi itu di area cybersecurity atau di domain cybersecurity, begitu Pak. Dan sudah dibahas secara cukup detail, yang mudah-mudahan tidak terlalu banyak penambahan lagi boleh. Terima kasih. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Richard. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Timo Sugianto SDMO PhD sebagai fungsi 3 untuk mengajukan pertanyaan dan saran. Dipersilakan Pak Timo PhD. Terima kasih. Terdengar Pak? Oh iya. Ini saya menanyakan lebih ke tahun lalu berarti sekitar bulan Mei 2030 saya kira Pak kalau bisa itu ada beberapa bahkan pembeliannya itu sampai kurang lebih dari 10.
punya peluang untuk menjaga keadaan dan saudara yang di BSI itu dapat dijaga masuk. Bisa cerita Pak sedikit untuk saya bersama. Baik, kebetulan untuk yang masalah yang berkaitan dengan BSI dan contoh yang baru ini di Pusat Data Nasional, data kena ransomware kemudian terenkripsi. Nah, berkaitan dengan konteksnya berkaitan dengan model dan matriks. Model dan matriks yang ada ini tujuan utamanya bukan untuk menggantikan model atau framework yang sudah ada, tetapi menjadi supplementary model yang nantinya bisa membantu organisasi dalam hal practical implementation dari red teaming. Karena menurut OJK, peraturan OJK dan peraturan Bank Indonesia dijelaskan harus ada yang namanya cyber drill. Cyber drill ini tidak hanya berkaitan dengan tabletop exercises, tetapi juga ada yang namanya red teaming. Nah, model ini kita tidak hanya menanyakan apakah Anda apakah di perusahaan Anda punya firewall. Tidak, tetapi lebih fokus kepada bagaimana firewall atau kontrol tadi bisa melakukan deteksi terhadap serangan-serangan cyber. Jadi dilihat apakah dengan menggunakan firewall yang ada Anda bisa mendeteksi serangan yang berkaitan. Nah, justru di sini red teaming itu membantu untuk melakukan assessment awal terhadap capability atau kemampuan dari organisasi dalam hal menangkal serangan-serangan termasuk serangan malware dan ransomware, karena sudah di-backup dengan yang namanya MITRE dan Cyber Threat Intelligence. Demikian, Pak. Jadi jawabannya ya, bisa digunakan dan sangat bisa karena kita menggunakan satu practical exercises yang harus dilakukan oleh organisasi. Seperti kita misalnya contoh kalau yang sakit misalnya dikasih obat, tapi kan biasanya dokter akan minta, Bapak kalau bisa, saya kalau sakit jantung harus juga exercise misalnya 15 menit dalam satu hari. Nah itu punya kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan kesehatan dan detection response. Demikian. Biasa tuh yang udah iya. Apa putus-putus? Izin Pak, boleh di Apa sudah? izin? Ulangi. Karena apa sudah dosen? Ya sudah. Terima kasih. Sudah baik. BSI itu kan juga sudah menerapkan bahasa ini beberapa hal yang untuk mencegah cyber security. Kalau di dalam skema yang Pak saya tayangkan sekarang ini di paparan, saya kira kejadian yang menjadi BSI kemarin itu dengan model yang Pak saya sudah buat perkenalkan seperti ini, itu peningkatan apa yang ada sih Mas, sehingga kalau diterapkan kejadian serupa itu tidak terjadi. Ini pertanyaan dari saya. Baik Pak, izin menjawab. Hal yang terjadi di BSI maupun di Pusat Data Nasional sebenarnya bisa kita antisipasi dengan memanfaatkan beberapa hal. Karena banyak seperti saya jelaskan di awal bahwa banyak organisasi merasa sudah sehat dari sisi cybersecurity-nya sudah sehat karena mereka sudah merasa sudah comply atau bukan merasa maksudnya sudah comply, tetapi banyak hal yang muncul itu cuma kelihatan di permukaan Pak, tapi tidak dilihat dari dalamannya. Misalnya contoh dengan menggunakan atau memanfaatkan red teaming di Indonesia sendiri, kebetulan red teaming belum terlalu diadaptasi secara luas, masih banyak melakukan misalnya penetration testing yang scope-nya terbatas. Nah, dengan memanfaatkan red teaming yang scope-nya notabene lebih luas dan lebih kompleks, hal tadi itu bisa sekali diantisipasi. Saya yakin sendiri karena kami di industri sudah melakukan analisa terhadap serangan-serangan yang tadi disebutkan. Nah, bahkan saya punya rencana untuk setelah ini selesai, kami akan menjalankan prototype model di industri yang bersangkutan.
supaya kita bisa tahu hasil atau evaluasi dari industri seperti apa. Terima kasih. Jadi kedua ini kan lagi kita ada di tahapan awal Pak Hasil. Tapi sebenarnya ada di tahap ada di audit gimana dulu diperbaiki pasien ini. Kan katanya termasuk dalam skema pasien ini kan hal yang awal. Begitu kan Mas? Benar Pak, benar. Jadi ya ini rating ini sebenarnya adalah complementary dari complementary exercises yang dilakukan oleh pihak eksternal, tetapi ini juga bisa dilakukan secara internal Pak. Contohnya tadi ada internal audit yang nantinya bisa menggunakan hasil dari penetration rating exercises di internal untuk menjadi input. Demikian. Jadi Mas ini ada SMP cukup nanti untuk yang berikutnya saya akan ajar lagi di Baik. Tidak sudah. Maksudnya selamat atas kerja selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dr. Ipul. Okay, last but not least, since you brought your presentation in English, is it alright if I raise the question in English? No issue, Pak. Yeah, sure. Okay, right. Yeah, My pleasure. Okay then. First of all, congratulations for your promotion today, Pak Sedi. Thank you. If you look at your PhD dissertation or what we call the, you have 581 page here. Yes. Then it should be, there is no question about that. Yeah. However, because my assignment as head of information system, and mostly my research, particularly when you try to mention about the third questions, you may even mention about the people, process, and technology. So, could you please explain to me, Pak Seni, regarding with your idea, your background idea, why you propose this idea, people, process, and technology? Okay, thank you very much for your kind question. And definitely this question will highlight my research and improve my research. Regarding the question about people, process, and technology, as you know that cybersecurity is not only about technology. It should also include people. As I mentioned earlier, that people is considered to be the weakest link in cybersecurity. So we need to fix these issues not only based on the technology, but based on the people, which is the weakest point, the process itself, where we can actually improve what process being handled, and then finally we use technology to enforce the policies and the humans so that they can also follow the cybersecurity in terms of cybersecurity culture. That's my answer. Thank you. Okay. Thank you for the explanation, Pak Seni, because you know if any technology, people will use our technology as well. Yeah. Okay, thank you for the explanation. Thank you very much, Pak. Saudara Promovendus, pertanyaan dan saran dari tim promotor dan tim penguji sudah selesai diberikan. Izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Sidang kami skor selama 10 menit. Hadirin yang kami hormati, Ketua Sidang, tim pemotor dan tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Tim promotor dan tim penguji serta hadirin yang saya hormati, sidang saya buka kembali. Mohon petugas mempersilahkan Profesor untuk memasuki ruang sidang. Saudara Profesor, kami telah mempelajari disertasi saudara, nilai mata kuliah, ujian proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian tertutup, dan memperhatikan jawaban serta argumen saudara. Maka kami memutuskan saudara Semi Yulianto dinyatakan lulus, ya Pak ya. Dalam ujian promosi doktor hari ini Jumat 15 Agustus 2025 dari program Doktor Computer Science Universitas Bina Nusantara, peminatan Information System dengan nilai huruf A, ya Pak ya. Dan dengan memperhatikan pencapaian semua nilai mata kuliah, maka saudara dinyatakan lulus dengan predikat summa cum laude. Dr. Semi Yulianto merupakan dokter ke berapa Pak? Sudah 115. Waduh, sudah dapat bocorannya Pak. Dari program Doktor Computer Science Universitas Bina Nusantara. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Semi Yulianto atas gelar yang saudara peroleh. Ya, Pak Semi, Pak Dokter Semi. Tapi yang di Filipina sudah dokter juga. Berarti saya harus panggil dokter-dokter. Ya, Pak Dokter mungkin tapi biasa kita panggil dokter. Jadi Pak Dokter Semi Yulianto, diberikan waktu. Ya ini mungkin supaya dia sama istrinya Pak diberikan waktu selama 1 bulan untuk melakukan proses perbaikan berdasarkan lembar masukan dari tim promotor dan tim penguji ya. Apabila lewat dari itu, maka itu akan mengurangi kelengkapan diri sudah ya. Nanti tolong dilihat lagi Pak ya untuk perbaiki 1 bulan. Saya pikir Pak Semi, Pak Dokter Semi pasti serius melakukan itu. Oke, kalau itu dipersilakan Pak Dr. Semi untuk memberikan kesan dan pesan untuk selanjutnya kami persilakan kepada promotor Profesor Benvano Suito untuk menyampaikan kesan, pesan dan harapan bagi dokter baru. Dipersilakan Prof. Benvano. Terima kasih Pak Ketua.
Kalau Pak Dr. Sen ini diberi waktu 1 bulan, 1 minggu itu sudah selesai. Biasanya kami yang dikejar-kejar sebagai promotor. Baik, pimpinan sidang dan seluruh tim penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi doktor Steng Yulianto dengan hikmah. Dr. Seni Yulianto, kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor hari ini dengan predikat summa cum laude. Kami telah berusaha mendidik saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Kami percaya saudara telah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan studi di Universitas Bina Nusantara. Keberhasilan saudara hari ini merupakan keberhasilan karena kesungguhan dan ketekunan saudara dalam menempuh segala rintangan untuk menyelesaikan urusan doktor ini. Kami bangga pada saudara, jadikanlah peristiwa ini merupakan sejarah terpenting dalam hidup saudara yang bukan saja dikenang melainkan dapat dijadikan sebagai titik awal keberhasilan menempuh kehidupan saudara selanjutnya. Kami ucapkan selamat kepada saudara Seni Yulianto dan ucapkan selamat serta rasa bangga kami kepada keluarga saudara. Berakhir sudah kami membimbing saudara. Setelah sekian lama saudara melewati waktu menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya, kami berharap saudara tetap menjalin silaturahmi dengan kami dan alma mater Universitas Bina Nusantara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Paro. Selanjutnya kepada Dr. Seni Yulianto, dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Dr. Tian Soriente Evangelista, ISP, ITCI, IT, PCPA, selaku narasumber ahli untuk menyampaikan sambutan dan pandangan singkatnya secara Hello, good afternoon. Are you still with us? Yeah. Thank you guys, and thank you for giving me an opportunity to be here and be part of this historical journey of our dear friend Dr. Seni Yulianto. Okay, so for today's testimony, so I've been with Seni for quite some time, and I have closely observed his journey throughout his doctoral program. Actually, I've met him also in the Philippines, where he was doing his doctoral information technology there. So that's why our esteemed panel is saying Doctor. All right. Okay, and then it has been defined by his unwavering focus and commitment to the pursuit of the continuous development in the IT industry, specifically in the cybersecurity sphere, because as technology progresses, crimes also progresses. So as we move into that direction, we need to ensure that systems must be resilient, sustainable, to protect human information, because data is the new gold. So as we go into that direction, we need to ensure that we have an up-to-date, latest reference model, or you call it a framework. Okay, so we need to ensure that all of these are responsive to the needs of the current trends in the industry, whether it is in Indonesia or in the ASEAN region or in the global sphere. So with that, I am very happy that this event takes place, and my dear friend focus on this area, which converge to what we call cybersecurity, information technology, computing science.
With that, I think I am very happy to be here. And again, I would like to congratulate Dr. Seni and to thank again the esteemed panelists and Bayang's University for having this event a success. Thank you very much. And in the Philippines, we call it mabuhay, salamat, at congratulations sa inyong lahat. Thank you. Thank you very much for the Thank you. Selanjutnya dipersilakan kepada Dr. Seni Yulianto untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur dan bahagia berkenan dengan telah tercapainya studi saudara pada program Dr. Computer Science Universitas Pendidikan Nusantara. Dipersilakan Pak Dr. Seni Yulianto. Terima kasih. Selamat siang yang saya hormati Ketua Sidang, tim promotor, tim penguji, pimpinan program dan para undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan alhamdulillah pada hari ini saya bisa menyelesaikan perjalanan akademis saya menjadi seorang doktor di bidang computer science atau ilmu komputer. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada yang sedalam-dalamnya kepada tim promotor yang telah memberikan bimbingan selama ini, dorongan juga meskipun saya mengejar-ngejar yang program. Jadi biasanya kalau di kampus yang ngejar tim promotor, tapi ini kebalikan, saya yang ngejar tim promotor. Mohon maaf, Prof. Kemudian selain tim promotor, tim penguji, terima kasih yang atas masukan yang sangat berharga, bisa membuat penelitian ini menjadi lebih tajam dan relevan. Kemudian pihak Universitas Pendidikan Nusantara yang menyediakan lingkungan akademis dan fasilitas yang mendukung hidup BINUS. Ada teman-teman saya dari BINUS DCS juga. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari DCS 17 dan kakak tingkat juga. Kemudian rekan sejawat dan teman-teman dari PT Sistek Global Informasi. Mana nih yang dari Sistek? Tunjuk tangan nih. Izin. Sudah boleh lihat saya tahu ya. Ada teman-teman dari Sistek Global Informasi. Tanpa kalian kayaknya sedang ini akan jadi lebih dingin ya. Tapi ada teman-teman dari DCS, ada teman-teman dari kantor, dari Sistek Global, ada Pak Anugrah sebagai direktur, ada Ibu Vera. Jadi lebih semangat, lebih mantap. Saya sampai nggak bisa tidur nih kemarin. Kemudian keluarga tercinta, udah disebutkan mungkin supaya tidak terlalu panjang. Terima kasih atas sumbangsi dan support dari keluarga yang ada, yang hadir. Kemudian di kedepan hari mungkin insya Allah hasil penelitian ini bisa diterapkan di industri. Pasti butuh jalan yang lumayan panjang, butuh waktu, tapi diharapkan ini bisa menjawab semua pertanyaan yang mungkin sebelumnya saya sampaikan dalam pemikiran saya awalnya. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan tim promotor, ketua sidang, tim promotor, dan tim penguji. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan alhamdulillah hari ini bisa selesai dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Seni Yulianto. Jadi Bapak tadi sudah berjanji di depan yang hadir saat ini Pak ya,
penelitian ini dilanjutkan. Jadi selain gelar doktor 2, jadi jangan berhenti. Syukur-syukur bisa profesor, Pak. Ya, oke, ya, oke, sukses. Atas nama seluruh pimpinan dan Yayasan Universitas Bina Nusantara dan pengelola serta dosen DCS, saya menyampaikan ucapan sekali lagi kepada Dr. Semi Yulianto atas gelar yang saudara peroleh. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada tim promotor dan tim penguji serta hadirin sekalian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Ke depan guna menerima ucapan selamat dari kami dan para hadirin. Dr. Semi Yulianto, kami persilakan berfoto bersama dengan Komisi Pembimbing dan Dewan Penguji. Prof. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kami mengundang Bapak Dr. Ayan Soryenta Evangelista selaku narasumber dari Bapak Dr. Semi Yulianto untuk berfoto bersama. Izin Prof. Bapak Ibu. Setelah ini kami juga turut mengundang Bapak Hoki di STMM, Bapak Anwar Anugrah, Ibu Kristina Ferawati, Bapak Dr. Eka Budianto, Bapak Dr. Charles Lim, Bapak Dr. Lukas, Bapak Profesor Dr. Boydolin, dan juga Ibu Dr. Sri Rezeki. Oh ya, siap. Oh, siap. Di luar ya. Siap. Betul. Izin Prof. Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kami mohon Bapak Ibu untuk kembali ke tempat. Kami juga turut mengundang keluarga inti dari Dr. Semi Yulianto untuk berfoto bersama. Pak, bilis itu ini Pak. Bapak direktur kita. Sekali lagi kami turut mengundang keluarga inti dari Dr. Semi Yulianto untuk berfoto bersama. Andi bawa. Izin Prof. Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hadirin dipersilakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Semi Yulianto dan keluarga. Dengan demikian, sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi doktor program DCS telah selesai. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Dan akhir kata